Selamat berjumpa lagi. Saya Purwo Sri Rejeki. Saya adalah seorang staf pengajar di Divisi Fisiologi, Departemen Ilmu Faal dan Biokimia, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga. Senang sekali bahwa saya bisa menjumpai Anda semua pada course ini dan saya yakin bahwa Anda sudah melewati pada tahapan sebelumnya. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang penyebab obesitas dan bagaimana keseimbangan energi di dalam tubuh kita sehingga obesitas itu bisa terjadi. Kita mulai ya. Penyebab obesitas itu sebetulnya multifaktorial, banyak sekali penyebabnya. Faktor yang pertama adalah faktor genetik atau faktor keturunan. Faktor genetik ini berperan dalam menentukan apakah seorang anak itu akan menjadi obesitas atau tidak, meskipun bukan penentu utama. Anak dari orang tua yang mengalami kegemukan akan lebih berisiko dibandingkan dengan anak dengan orang tua yang memiliki berat badan ideal. Beberapa penyebabnya adalah pertama karena memang informasi genetik yang berbeda. Ketika informasi genetik berbeda akan menentukan respon tubuh kita terhadap perubahan lingkungan, apa yang kita masukkan dan apa yang kita kerjakan. Yang kedua, informasi genetik yang berbeda itu juga akan menentukan kecepatan metabolisme basal yang berbeda, posisi atau distribusi lemak yang berbeda, dan sinyal tubuh terhadap proses kenyang dan lapar. Tetapi sebetulnya beberapa pustaka lebih banyak menyatakan bahwa genetik atau keturunan itu jauh lebih berperan pada penentuan pola makan dan pola aktivitas fisik. Biasanya pada orang yang genetiknya sama, mereka dibesarkan dengan pola asih dan nurturing yang sama, sehingga macam diet, jumlah kalori dan kebiasaan makan akan sama. Sehingga ketika punya orang tua yang mempunyai kebiasaan makan berlebih, maka akan cenderung menurun pada anaknya akan mengkonsumsi makanan berlebih. Yang kedua adalah pola makannya. Pola makan yang tidak sehat itu akan menentukan bagaimana berat badan kita. Jumlah asupan kalori ke tubuh itu akan memiliki dampak langsung terhadap berat badan. Jika konsumsi kalori tadi lebih besar daripada yang kita gunakan atau yang kita keluarkan, maka konsekuensinya berat badan kita akan naik. Beberapa pola makan yang akan merangsang peningkatan berat badan adalah pertama, mengkonsumsi buah dan sayuran yang kurang. Yang kedua adalah minum minuman manis atau yang berkalori tinggi. Kemudian yang ketiga adalah porsi makanan yang berlebihan dan konsumsi makanan cepat saji yang terlalu sering. Sehingga perencanaan program diet akan sangat berguna untuk mengatasi buat mereka yang memang penyebab obesitasnya adalah karena faktor ini. Yang ketiga itu adalah karena adanya kurangnya energi atau kalori yang dibakar karena kita itu kurang bergerak atau kurang berolahraga. Banyak kasus di berbagai negara yang menyatakan bahwa lonjakan kasus obesitas itu disebabkan karena kurangnya aktivitas fisik. Ekses kalori karena kelebihan kalori dari yang dimakan tadi, karena begitu seseorang kurang beraktivitas, maka akan mengalami kelebihan kalori, maka kelebihan kalori ini akan disimpan di dalam tubuh sebagai lemak. Ini ada sebuah joke begitu ya, bahwa sebetulnya tubuh itu dibentuk 70% di dapur dan 30% di gym. Artinya bahwa bentuk tubuh kita itu sangat dipengaruhi itu oleh apa yang kita makan dan apa yang kita kerjakan dalam melakukan aktivitas fisik dalam pembentukan otot tubuh kita. Tetapi ini kita lihat bahwa keduanya memegang peranan penting, tapi memang porsi terbesar itu ditentukan dari jumlah kalori yang kita makan. Penyebab yang lain dari obesitas ini adalah adanya penyakit dan obat-obatan. Beberapa penyakit tertentu itu bisa menimbulkan peningkatan berat badan. Contohnya adalah sindroma polikistik ovarium, kemudian gangguan karena hormon kekurangan tiroid yang kita sebut sebagai hipotiroid, atau sindroma Cushing. Juga ada penggunaan obat-obatan tertentu yang akhirnya mengubah mikrobioma yang ada di dalam usus sehingga akan mempengaruhi keseimbangan atau homeostasis energi dalam tubuh kita.
Beberapa obat-obatan yang berperan dalam peningkatan berat badan adalah antidepresan yang biasanya digunakan pada orang-orang yang mengalami depresi, obat anti kejang, obat anti diabetes ya, antipsikotik, steroid jangka panjang ataupun pada orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi yang mengkonsumsi obat jenis beta blocker. Yang kelima yang menjadi penyebab obesitas itu adalah penuaan atau aging. Penuaan atau aging ini adalah merupakan suatu proses yang pasti setiap orang akan alami. Ketika seseorang menjadi tua, banyak perubahan yang terjadi di dalam tubuh. Hormon akan mengalami penurunan baik itu dalam jumlah maupun fungsinya, sehingga kecepatan metabolisme di dalam tubuh yang menurun itu akan membuat massa lemak kita akan bertahan, jadi tidak akan terbakar. Ditambah lagi dengan perubahan atau jumlah massa otot sehingga membuat kekuatan motorik dari otot kita akan turun. Kemudian faktor keseimbangan yang terganggu gitu ya, sehingga kesemuanya ini akan mengubah pola aktivitas fisik menjadi menurun. Sehingga kalau misalnya ini terjadi dalam jangka yang lama, maka otomatis akan terjadi pergeseran berat badan menjadi lebih tinggi. Yang keenam, disadari atau tidak, diakui atau tidak, psikologis itu mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengendalian berat badan. Sebetulnya ini bukan efek secara langsung, tetapi efek tidak langsung terhadap bagaimana pengaturan nafsu makan di dalam tubuh kita. Stres ini akan menyebabkan obesitas karena kita itu akan jauh lebih susah untuk makan atau mengkonsumsi makanan sehat. Dan terkadang pada beberapa orang, kebutuhan emosi itu dipenuhi atau dipuaskan dengan makan makanan yang berkalori tinggi ya. Bahkan pada saat tidak lapar pun untuk menghibur dirinya, maka dia akan mengkonsumsi makanan tinggi sehingga ini akan memicu terjadinya ekses kalori di dalam tubuhnya. Nah, itu adalah beberapa penyebab dari obesitas, sifatnya multifaktorial. Di satu sisi memang juga masih ada faktor yang lain, yaitu faktor lingkungan, di mana lingkungan yang memang kondusif untuk seseorang bergerak aktif ya, itu akan memicu men-trigger seseorang itu lebih senang untuk melakukan aktivitas ya, misalnya bagaimana ketersediaan lapangan, kemudian bagaimana ketersediaan jalan untuk para pejalan kaki ya, sehingga untuk memanfaatkan beberapa fasilitas-fasilitas publik itu. Lebih lanjut kita akan membahas tentang keseimbangan energi. Jadi pada prinsipnya seseorang itu tidak akan bisa naik berat badannya atau turun berat badannya jika dan hanya jika asupan kalori itu sama persis dengan jumlah kalori atau energi yang dikeluarkan. Jika jumlah kalori atau energi yang masuk melalui makanan jauh lebih banyak dibandingkan dengan yang dikeluarkan, maka otomatis berat badan kita akan naik. Demikian dengan sebaliknya. Asupan kalori dalam makanan itu juga dipengaruhi oleh regulasi lapar kenyang pada tubuh kita. Jadi seberapa sering kita makan, seberapa banyak kita makan, itu sebetulnya sudah diatur dalam irama fisiologis dalam tubuh kita. Cuman memang banyak sekali regulasi ini yang secara tidak langsung kita sendiri sebagai manusia mengacaukan itu. Di dalam tubuh terdapat 3 mekanisme dalam regulasi keseimbangan energi ini. Pertama adalah regulasi jangka pendek, yang kedua adalah regulasi jangka menengah, dan yang ketiga adalah regulasi jangka panjang. Beberapa keterangan untuk regulasi jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang itu bisa kita deskripsikan sebagai berikut. Regulasi jangka pendek itu sebetulnya sebuah regulasi atau pengaturan yang membuat kita segera berhenti makan. Jadi pada saat Anda semua melakukan proses makan, pada saat kita itu setelah penuh ya, maka akan segera berhenti. Itu yang kita sebut sebagai regulasi jangka pendek. Pengaturan ini terjadi ketika tubuh belum sempat mengabsorpsi bahan makanan ke dalam darah dan belum sempat juga menyimpan sebagai cadangan energi. Regulasi jangka pendek ini memastikan bahwa makanan itu dapat dicerna dengan kecepatan dan jumlah yang stabil sehingga beban kerja dan absorpsi pada saluran pencernaan itu tidak berlebihan. Ya, sehingga sebetulnya regulasi ini menjaga agar seseorang
tidak makan dalam jumlah yang banyak atau berlebih, dan pada akhirnya akan mencegah berlebihnya penyimpanan cadangan metabolik, terutama yang dalam bentuk lemak. Apa saja yang berperan pada regulasi jangka pendek proses makan kita? Yang pertama adalah reseptor oral yang ada pada sekitar mulut kita. Ketika kita mengunyah makanan, maka air liur itu akan dikeluarkan, ya. Kemudian gigi-gigi kita akan mengunyah. Di sana akan banyak reseptor mekanis yang akan merasakan, kemudian juga menjumlahkan, kemudian menelan, yang semuanya itu akan terrecord, ya, terekam, dan ini akan membuat rasa kenyang. Seseorang yang memakan makanannya dengan jumlah kunyahan lebih banyak, dengan jumlah kunyahan yang lebih lama, dengan frekuensi kunyahan lebih banyak dan durasi yang lebih lama, maka reseptor yang ada di dalam mulut kita itu akan mendeteksi bahwa jumlah makanan kita itu sudah banyak. Sehingga orang yang makan dengan lebih lambat itu akan membuat rasa kenyang lebih cepat, ya. Bahkan ketika makanan melewati mulut dalam jumlah atau batas tertentu, maka ini akan disampaikan ke pusat otak kita yang di daerah hipotalamus bahwa kita sudah merasa kenyang, ya. Meskipun memang durasi hambatan akibat makanan di sekitar mulut ini itu hanya sekitar 20 sampai 40 menit saja. Memang jauh lebih sempit gitu ya, lebih singkat, tetapi nanti juga akan diperlama dengan makanan yang ada di gastrointestinal. Jadi begitu masuk di mulut, kemudian masuk ke daerah esofagus, masuk ke lambung dan ke usus, semua proses yang ada di bawah ini juga akan membantu proses tubuh kita untuk mengatakan bahwa kita sudah kenyang, ya. Yang kedua adalah regangan akibat pengisian gastrointestinal atau gaster dan usus, ya, lambung dan usus. Ketika makanan masuk ke saluran cerna, maka makanan itu akan meregang, ya, meregang saluran cerna. Regangan ini ditangkap sebagai sinyal yang diteruskan oleh saraf vagus kita menuju ke hipotalamus, dan efek dari perangsangan ini itu akan membuat kita itu merasa kenyang sehingga ada hambatan pada proses keinginan untuk makan. Nah, mengapa pada orang-orang yang terbiasa atau dibesarkan oleh keluarga yang terbiasa dengan mengkonsumsi jumlah makanan yang besar, maka itu akan menurunkan pola ini pada anaknya, karena memang pola asuhnya seperti ini. Ketika dari kecil bahwa tubuh itu sudah diajarkan baru dengan porsi besar, maka reseptor oral dan daerah gastrointestinal ini tergang dengan cukup. Sehingga ketika masa dewasa, ketika orang ini mengalami obesitas, maka butuh beberapa teknik untuk mengatasi supaya dia tetap merasa kenyang tetapi jumlah kalorinya yang masuk itu lebih rendah. Contohnya adalah dengan memakan serat atau fiber yang lebih besar, ya. Jadi makan sayurnya harus jumlahnya lebih banyak sehingga nanti merasa bahwa gastrointestinalnya itu tergang dengan baik. Kemudian yang berperan juga pada regulasi jangka pendek adalah adanya sekresi atau pelepasan hormon gastrointestinal. Misalnya kolecisitokinin, peptida YY, ya, kemudian glukagon like peptide atau peptida yang menyerupai glukagon, ya, kemudian grelin, ya. Kolecisitokinin ini disekresikan ketika kita itu mengkonsumsi lemak dan protein. Jadi ketika lemak dan protein kita konsumsi, maka kolecisitokinin ini akan dilepas, akan ditangkap oleh saraf vagus, ya, karena adanya perangsangan dari saraf sensoris di daerah duodenum. Ini masuk ke hipotalamus dan kita sensasinya adalah kenyang, ya. Kemudian peptida YY atau YY peptide itu juga akan disekresikan oleh hampir seluruh bagian usus akibat makanan yang masuk dan dampaknya juga kita akan kenyang. Demikian juga dengan glukagon like peptide, ya. Nah, yang berbeda adalah grelin. Grelin ini dilepaskan oleh sel oksintik yang ada sebagian besar pada lambung dan sedikit pada usus. Ini dilepaskan oleh daerah tersebut ketika kita sedang lapar, ya. Jadi ketika lapar grelin dilepaskan. Ketika kita perutnya sedang kosong, maka grelin ini akan dilepaskan dan ini akan memicu lapar, ya.
Jadi sebetulnya regulasi jangka pendek ini merupakan umpan balik dari gastrointestinal kita, sistem pencernaan kita ke hipotalamus yang ada di otak. Jadi sudah memberikan tanda ya, aba-aba bahwa gastrointestinal sudah dimasuki oleh makanan dan sinyal kenyang harus sudah diaktifkan. Regulasi yang kedua itu adalah regulasi jangka menengah. Jadi regulasi jangka menengah ini yang membuat kita mengapa pagi hari makan sekitar jam 6 baru terasa ingin makan lagi sekitar jam 12-an ya. Jadi ini sebetulnya mekanisme kontrolnya tergantung pada status nutrisi yang ada di dalam darah kita. Jadi status nutrisi ini adalah kadar glukosa dari pemecahan karbohidrat, kadar asam amino dari pemecahan protein, dan juga asam lemak dari pemecahan trigliserida atau lemak yang masuk ke dalam tubuh kita. Ya. Jadi glukosa, asam amino dan asam lemak ini dapat mempengaruhi kontrol lapar dan kenyang melalui teori glikostatik, aminostatik, lipostatik. Jadi prinsipnya bahwa kadar glukosa, kadar asam amino, kadar asam lemak di dalam darah kita itu dipertahankan dalam kadar tertentu. Jika kadar ini masih steady ya, jadi jumlahnya atau kadarnya masih relatif konstan, maka rangsangan lapar itu tidak akan terjadi. Tetapi ketika dia sudah mulai turun di dalam darah, maka yang terjadi adalah kita akan merasa lapar. Ketika glukosa di dalam darah kita naik, maka yang terjadi adalah peningkatan reseptor glukosa di neuron pusat kenyang, yaitu di daerah hipotalamus. Lebih tepatnya adalah pada nukleus paraventrikular dan ventromedial. Penurunan neuron, sensitivitasnya itu juga akan menurun terhadap glukosa pada pusat lapar di daerah hipotalamus lateral. Kita tahu bahwa hipotalamus lateral ini pusat lapar ya. Jadi kalau sensitivitasnya turun, maka dia tidak akan lapar kembali. Oke. Selanjutnya adalah yang berperan juga pada regulasi jangka menengah itu adalah bagaimana pengaturan suhu tubuh dan asupan makanan. Ketika suhu tubuh kita diturunkan, maka yang terjadi adalah laju metabolik dan penggunaan lemak itu akan meningkat, sehingga sinyal ini akan membutuhkan energi tambahan, sehingga akan membuat kita merasa lapar ya. Jadi siapa yang misalnya lagi traveling gitu ya, ke luar negeri yang udaranya dingin, atau ke sebuah kota di daerah pegunungan, maka ketika kita berada di sana, maka kita akan merasa kok lebih sering kepingin makan gitu ya, dibandingkan dengan misalnya ketika kita berada di daerah Surabaya atau kota yang memang hawanya panas ya, dan demikian sebaliknya. Ini untuk regulasi jangka menengah. Yang selanjutnya adalah regulasi jangka panjang. Regulasi jangka panjang ini sebetulnya merupakan umpan balik dari jaringan lemak. Jadi kita tahu kalau misalnya kita kebanyakan makan dibandingkan dengan banyak aktivitasnya, maka kelebihan tadi itu akan disimpan sebagai sel lemak gitu. Nah, sel lemak sendiri itu sebetulnya memberikan respon. Kalau misalnya dia sudah terlalu banyak atau terlalu besar, sebetulnya dia akan mengatakan ke otak kita, saya sudah kebanyakan ini, mestinya sudah tidak boleh ditambah lagi. Maka adiposa itu akan mengeluarkan satu hormon yang disebut sebagai leptin ya. Jadi leptin ini merupakan sinyal dari penyimpanan energi dan dia akan diteruskan ke hipotalamus ya. Prinsipnya ketika leptin ini disekresikan oleh jaringan lemak, dia akan beredar ke darah, kemudian juga masuk ke otak. Nanti dia akan menghambat rasa lapar dan meningkatkan rasa kenyang, dan satu lagi sebetulnya dia juga akan mengaktifasi supaya kita itu untuk melakukan aktivitas fisik ya. Dan peningkatan leptin ini akan mensupresi nafsu makan ya, kemudian juga menurunkan sekresi insulin sehingga menurunkan penyimpanan energi. Jadi pada prinsipnya kalau leptinnya sudah banyak di dalam darah, harapannya gitu, adipositnya tidak akan disintesis lagi.
Itu saja pertemuan kita untuk yang kali kedua ini. Saya berharap bahwa semua materi yang saya sampaikan bisa terserap dengan bagus. Beberapa hal memang yang perlu diperhatikan bahwa ketika kita sebetulnya makan pada saat kita betul-betul lapar dan kita berhenti sebelum kenyang, pada saat itulah kita sedang mengoptimalisasi dari regulasi keseimbangan energi di dalam tubuh kita. Jadi ingatlah bahwa apa yang kita makan akan menentukan komposisi dari tubuh kita. Terima kasih, silakan mengerjakan soal setelah ini dan saya sudah tidak sabar untuk bertemu Anda pada tatap muka yang ketiga. Sampai jumpa.